Jadi begini, Mas Sahid. Jadi kalau di Bursa Efek, Sekuritas sendiri itu kan di bawahnya Bursa Efek Indonesia ya. Itu di bawahnya OJK sekarang ya. Oke, ini secara legalitas ya? Ya, secara legalitas. Sedangkan kalau Bursa Berjangka Jakarta, itu kita di bawahnya Bapepti, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Nah, yang membedakan di sini adalah di produknya. Oke, produknya. Betul. Jadi kalau Bursa Efek itu memang produk lokal punya Indonesia, yaitu saham, reksadana, obligasi, insuran, itu produknya Bursa Efek Indonesia begitu. Tapi kalau di Bursa Berjangka Jakarta ini memang produk khusus, memang internasional, produk luar. Secara global. Betul. Secara Jadi global. nanti dia masuk ke JFX seperti itu ya, Bursa Berjangka Jakarta atau JFX. Nah, untuk produknya sendiri Bursa Berjangka Jakarta itu salah satunya indeks sahamnya, walaupun di Indonesia juga Bursa Efek ada indeks saham yaitu IHSG, tapi kalau di tempat kita kebetulan Bursa Berjangka kita produk indeks sahamnya indeks saham punya luar negeri. Jadi sama-sama punya saham sih sebenarnya, produk saham ya. Betul. Hanya yang membedakan lokal dengan global sih. Ya, betul. Iya, Jadi itu. boleh dibilang seperti itu, teman-teman ya. Iya. Jadi kalau untuk Bursa Berjangka Jakarta tadi produknya kita memang salah satunya indeks saham, terus komoditas ya, sama forex atau falas seperti itu. Jadi falas ataupun mata uang di Bursa Berjangka ada juga seperti itu ya. Di sekuritas juga ada ya. Kalau sekuritas tidak. Nggak Jadi ada, yang saya bilang kalau sekuritas tadi produknya hanya saham, reksadana, obligasi, sama insuran. Oke. Begitu. Itu bedanya. Iya. Jadi kalau orang memang bertransaksi di kadang-kala bicara forex atau falas, nah kita lihat nih, apakah dia bank note, berarti dia fisik beli di bank, oke? Ataukah dia memang transaksinya di Bursa Berjangka, berarti kita hanya memang bermain di uang. Jadi tidak ada fisiknya, seperti itu. Tidak ada fisik ya. Nah, itu bedanya. Oke. Nah, cukup menarik teman-teman ya. Kenapa saya katakan menarik? Mari kita kembali pada pembahasan inti kita, yaitu karena kita berada pada salah satu orang yang artinya bergelut di bidang Bursa Berjangka ya. Apalagi Ibu Sri Mulyanti ini salah satu kepala cabang ya di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, yaitu PT Kota Perkasa. Nah, saya ingin kembali mengupas soal Bursa Berjangka ini, Ibu ya. Jadi Bursa Berjangka ini sebenarnya secara umum itu punya produk yang mudah dipahami oleh orang-orang di luar sana itu apa-apa saja? Yang pertama. Tadi indeks saham. Indeks saham. Ya, mata uang atau falas atau forex istilahnya. Yang ketiga komoditas. Komoditas. Betul. Jadi ada 3 ya? Ya, ada 3. Secara umum ada 3. Namun saya rasa kayaknya ini terbagi-bagi lagi ya? Ya, betul sekali. Nanti kita punya segmen khusus buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut soal lebih dalam lagi produk-produk ini. Hanya untuk saat ini saya lebih tertarik untuk bahas komoditi sih. Iya, komoditi itu kan banyak. Ibu ya. Jadi komoditi itu kan salah satunya ada ya kayak kopi, minyak, ya seperti itu, minyak, oil ya seperti itu. Nah, sebenarnya kita fokus komoditi apa sih sebenarnya nih, Bu? Kalau di perusahaan saya sendiri, Konta Perkasa, kita punya komoditas yang banyak memang diminati oleh para investor, itu adalah emas. Oh, emas ya? Ya, betul. Buat teman-teman, ya saya rasa emas ini nggak asin di telinga ya. Saya rasa emas ini ya sudah setiap hari sudah fenomenal di kalangan masyarakat pada umumnya seperti itu. Tapi seiring berkembangnya teknologi, apakah emas ini ada juga perkembangan bentuk atau bagaimana? Karena kan yang pada umumnya orang tahu ini dalam bentuk fisik ya, ada barang seperti itu. Kira-kira bagaimana ini, Ibu? Jadi begini, memang kalau orang umum atau orang masyarakat rata-rata kalau dari dulu lah ya, nenek moyang kita pasti rata-rata disarankan, ayo kita simpan emas. Karena apa? Emas itu no inflasi begitu ya, rata-rata pasti harganya akan naik gitu. Simpan untuk investasi masa depan, nggak mungkin harga emas itu akan menurun gitu kan. Jadi tapi karena tadi berkembangnya teknologi, sekarang orang simpan emas itu tidak selalu melulu dengan fisik. Nah, kalau di tempat kami Kontak Perkasa itu orang bisa simpan emas tanpa harus pegang fisik, yaitu sistemnya kita memang diinvestasi, sama halnya di bank taruh uang. Cuman, nah nanti memang ditransaksikannya ke harga emas dunia. Jadi memang berbeda dengan harga yang mungkin orang orang awam beli, mungkin biasanya beli ke toko emas, harga sekarang per gramnya berapa seperti itu. Tapi kalau di tempat saya memang berbeda. Di Kontak Perkasa kita transaksi di emas itu memang kita melihat harga secara langsung harga emas dunia.
Seperti itu. Jadi kayak harga murni seperti itu ya? Betul, betul. Ya. Jadi kalau mungkin orang akan, kenapa harga emas kok berbeda ya? Kalau di sini rupiah per gram, ya karena kita di Indonesia, oke. Tapi kalau kita memang mau bertransaksi, sebetulnya harga emas dunia itu satuannya kan dolar per troy on. Iya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mau di Singapura, mau di Amerika, mau di Eropa sama harganya, mau di Arab sama harganya. Harganya satuannya adalah dolar per troy on. Cuman kalau di Malaysia berarti harus diringgitkan, kalau di Singapura berarti harus di dolar Sing, seperti itu. Jadi harus dikonversi seperti betul, itu. betul.